qaulullah ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Surat Az-Zariyat ayat ke-56. Jemaah sekalian, inilah dalil yang pertama dari bab yang pertama tentang kewajiban mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Makna ayat ini secara global, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwasannya kita adalah makhluk yang diciptakan. Dan dalam lanjutan ayat, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengabarkan kepada kita bahwasannya kita adalah makhluk yang selalu diberikan rezeki olehnya. Dan kita juga adalah makhluk yang lemah, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kuat dan maha mampu untuk meminta pertanggungjawaban kita kelak pada hari kiamat atas semua kenikmatan yang dianugerahkannya kepada kita. Dalam lanjutan ayat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, tidak pula aku menciptakan mereka agar mereka memberi aku makan. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Maka jemaah sekalian, Allah tabaraka wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa dialah yang menciptakan kita. Setelah dia menciptakan kita, dia terus menerus memberikan rezeki kepada kita. Dan dia mengabarkan bahwasannya dirinya adalah yang maha kuat, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan untuk apa kita diciptakan di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah kepadanya. Untuk beribadah kepadanya. Tetapi jamaah sekalian, ibadah yang dimaksudkan di dalam ayat yang mulia ini harus kita pahami dengan baik. Bukan sekedar menyembah Allah. Ibadah yang dimaksudkan di dalam ayat ini bukan sekedar menyembah Allah, tetapi maksudnya adalah mentauhidkan Allah di dalam penyembahan. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas ini adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau adik sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ini sejak kecil sampai menjelang balik mendapatkan pendidikan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sayang sekali sebelum beliau balik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Ya. Tetapi beliau adalah orang yang mendapatkan doa khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya jemaah sekalian? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ini doa boleh juga kita bacakan untuk anak kita atau untuk siapa saja dari anak-anak kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, pahamkanlah dia agama dan ajarkanlah dia tafsir Al-Quran. Maka semasa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas mempelajari tafsir Al-Quran dari beliau. Setelah beliau meninggal, Ibnu Abbas masih mempelajari tafsir Al-Quran dari sahabat-sahabat senior. Maka di kemudian hari, Ibnu Abbas dikenal sebagai Turjumanul Quran. Itu istilah para ulama ahli tafsir terhadap Ibnu Abbas. Turjumanul Quran. Dialah sang penerjemah Al-Quran. Sebagian ulama memberi julukan kepada beliau sebagai Bahrul Ilm, lautan ilmu. Ya.
Maka di dalam ayat ini dan juga ayat-ayat yang semisal ada penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang sangat bagus, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Al-Baghawi dan juga dalam kitab-kitab tafsir yang lainnya. Beliau berkata, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fama'naha tauhid. Semua kata ibadah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Artinya adalah tauhid. Maksudnya adalah ibadah yang diinginkan oleh Allah adalah ibadah yang dimurnikan hanya kepada Allah, disertai dengan pengingkaran dari orang yang beribadah tersebut terhadap semua sesembahan selain Allah, dan dia hanya mempersembahkan ibadahnya kepada Allah, tidak sedikit pun dia serahkan kepada selain Allah. Inilah yang disebut dengan ibadah.